Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, saudara. Selamat malam, saudari. Kaji hudib dalam dunia beulaili. Hidup di dalam dunia ini jangan mencela-menceli. Kalau A katakan A, kalau B katakan B. C katakan C gitu. Jadi ketika si Kori bilang saya itu ente bahas nasab orang, kenapa ente nggak ngerti pun baca. Memang gua kagak pernah bahas karena gua kagak ngerti. Tetapi modal husnujon gua kagak bisa, John. Kagak bisa bicara nasab orang itu husnujon, modalnya husnujon kagak bisa gue, ya. Kagak bisa. Kemudian orang yang udah mati hidup lagi hisbat nasab orang gua kagak percaya gitu. Kemudian ya, kalau cerita-cerita seperti Kori dalam live dia hari ini, siapa yang bilang tadi ya? Bahas nasab kitab-kitab mereka, ya gue sering dengar pidatonya, bukan gue baca. Makanya karena gue nggak bisa baca kitab, gue undang Al-Wali Al-Gutub, alumni Terim, Gus Aziz Jazuli, LCMH, saudara. Gue undang ke live gue, daripada gue baca nanti, yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj gitu. Kan nggak gitu juga gitu. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Jangan sok bisa. Masya Allah saudara, jangan, kita tidak boleh menyakiti orang lain saudara. Tetapi kalau orang lain nyakitin kita, ya kita respon sewajarnya aja gitu. Jadi gue memang dari dulu sebelum kisruh nasab ini, sebelum polemik nasab ini, gue kagak percaya. Misalnya si Alwi, kemudian si Aldo, kemudian si Cehrel, kemudian si Mahdi, si Kumar Lampung. Gua gak percaya mereka cucu Nabi. Bohong. Setiap kali ngomong Sodik satu lagi. Nah, tiap ngomong bohong. Untuk ngangkat telur depan netizen bohong gitu. Kan gue lama berteman sama si Sodik gitu. Gue tahu kebohongannya yang mana gitu. Katanya antum dukun bahas nasab, bang. Gue kagak pernah bahas nasab dan gue bukan dukun. Konten-konten gua masih ada di channel satu lagi itu. Kayaknya gua ngelawan dukun gitu. Dukun-dukun dobol gitu ya kan. Justru si Aldo dukun dulu, si Cehrel dukun dulu, bahkan mereka pembela dukun. Gitu, saudara. Bahkan cucu Mbah Priyo juga dukun. Dulu ada yang viral itu temennya si pengacara dukun itu. Namanya Jindan Al-Habsyi, bin Salim Al-Habsyi. Itu dukun tuh. Si Kori ya begitu dia framingnya kan. Disitulah dia mempermalukan dirinya sendiri. Disitulah dia menunjukkan ke kita kalau dia fitnah. Gue kagak pernah main dukun-dukunan. Justru gue parodikan lawakan para dukun, tipuan para dukun. Itu gue parodikan. Cuman dia nggak ngerti. Yang dukun itu si Kori. Nunjukin apa itu, masukkan paku payung ke dalam papan dengan ilmu tenaga luar, ilmu tenaga apalah itu. Itu ilmu dukun. Kalau gua kagak pernah percaya sama namanya dukun, saudara. Mas Kori bilang tanah dia di Bekasi ditaksir 250 M. Nggak masuk akal. Lokasi dia live aja kebun daerah pinggiran, kecuali Dharma Wangsa, Pondok Indah. Boleh itu dia ngomong gitu. Ya beliau, kalau nggak bohong beliau bukan Kori namanya. Begitulah tamsilan. Ketika beliau mengatakan TIJ itu cucu antek Belanda, cucu Marsose, ya beliau sedang ngomong ke beliau sendiri. Tentang beliau sendiri gitu. Kalau memang tanah dia ditaksir seharga segitu, nggak dawir dia sama TIJ. Iya kan? Seharusnya dia yang ngasih ke TIJ yang miskin ini. Nggak apa-apa kan TIJ miskin. Tapi TIJ masih hamba dari yang maha kaya. Teman-teman tahulah konten-konten gua dulu bahas dukun, gua jadi dukun atau gua lawan dukun gitu. Yang pertama gua nggak dikasih kesempatan, yang kedua isi omongan dia fitnah. Gitu. Ente jangan mau diadu domba TIJ. Siapa yang adu domba gue? Gua mendukung tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dibuat beberapa tahun yang lalu, kemudian dibeberkan di muka publik gitu. Ya gua respon dong. Sekalian banyak dari kalangan Habib yang waktu itu ketika menjebloskan gua ke dalam penjara,
menanyakan data gitu. Nah, sekalian aja Kiai Imad gue jadikan sebagai orang yang membeberkan data gitu. Nah, kan gitu. Gue kagak pernah bahas nasab. Nah, masalah gue kagak percaya bahwa Habaib ini adalah cucunya Rasulullah, yaitu gue kagak percaya memang. Sampai kapanpun gue kagak percaya. Nanti di yaumil qiyamah ente tidak akan bersama Imam Faqihil Muqaddam, tidak ada dalam golongan Imam Abi Bakar Al-Adini, nggak usah. Itu yang gue bilang ya kan. Nggak usah. Karena kita mendoakan supaya nanti di yaumil qiyamah kita dipersatukan di dalam barisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi gue kagak pernah bahas nasab, Bin. Yang bahas nasab itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya kan? Itu yang bahas nasab. Antitesis mana? Nah, gue tertarik ketika melihat Ketua Habib, yakni Bang Taufik Assegaf, cara membantah beliau gitu, ya kan? Di situ gue tertarik gitu. Nah, kemudian ya yang mati-matian ngebela ya bukan dari Habaib sendiri gitu. Dan dulu gue nggak mempersoalkan masalah Habaib ini. Nah, gue sempat mengatakan bahwa ini Habib ini, oh ente menghina Habaib, bukan Habib seperti kalian, gue bilang ke si Alwi. Oh nggak boleh, Habib itu jamak dari Habaib itu jamak dari Habib gitu. Ada lebih dari satu orang Habib itu berarti Habaib. Oh ya gitu aja deh, gue pikir bener juga nih omongan si Alwi gitu. Sekalian gue pingin membuktikan fitnahan kalian. Gue PKI, gue Wahabi, gue apa lagi ya? Gue musuh umat Islam, buronan umat Islam gitu. Nah, kemudian gue kan orangnya nggak bisa dilarang gitu. Dilarang jangan bahas Rizik gitu. Nah, di situ gue penasaran gitu. Kalau gue bahas gimana? Ya ternyata ya nggak apa-apa juga kalau gue bahas. Nah, boro-boro kualat. Kibinnya aja kagak berani. Bang, antum tadi di roasting Habib Qori. Katanya antum keturunan DM Jawa. DM Jawa itu apa? Coba DM Jawa apa? Nah, jadi gue kagak percaya. Apalagi nasabnya si Qori. Mau gue Jawa, mau gue Batak, mau gue Papua, mau gue Sulawesi, apapun. Emang masalahnya apa? Nggak boleh kayak gitu. Yang penting gue bukan Habib. Kau itu bodoh ngaku pinter. Pernah nggak TJ ngaku pinter di sini? Gua rasa kagak pernah, Bin. Justru TJ sering mengatakan kalau gua ini bodoh. Sebodoh-bodohnya gue, misal katakanlah gue kagak bisa baca kitab, apalagi nasab nggak penting punya si Qori gitu, kitab nasab si Qori. Tapi gue nggak mau makan jigong orang, cium kaki orang, nggak mau gue. Gitu, nggak mau. Kemudian hanya demi duit, hanya demi mobil, khayalan, gue kagak mau gitu. Apa yang seharusnya gue yakini, gue harus berbelok dari situ atau belot, nggak bisa. Kalau pernah ikut kelas mikro ekspresi, bentar aja udah tahu mana yang jujur, mana yang hayal, Bang. Saya nggak ngomong seperti itu, kesannya nanti saya bela diri gitu. Saya nggak perlu bela diri dengan seperti itu. Contoh nih, dia ngakunya ditanya sama si Bahar, di mana kau? Di mana ente? Biar aneh ke sana, di Kresek katanya. Itu namanya pengecut. Kenapa nggak tunjuk aja alamat ente? Jadi begitu, saudara. Kata si Qori, bangsawan Aceh itu nggak ada yang pesek kayak TJ. Bangsawan Aceh itu mancung kayak dia. Ya iyalah bangsawan Belanda. Belanda kan mancung, saudara. Aduh, Masya Allah. Ya udah gue plongo aja. Nggak gue jawab gitu. Biar dia ngomong sendiri, dia yang menjelaskan sendiri gitu. Demi keselamatan diri sendiri, pelin-pelan. Ya begitu, pengecut. Pengecut diancam dikit aja, udah ngeluh. Aneh dipersekusi. Siapa yang bantu Aneh? Gak ada yang bantu Aneh. Kita dalam kesulitan, sesulit apapun, hanyalah Allah penolong kita gitu. Gitu ya. Ini baru diancam makibin aja udah. Untuk mempermalukan si Qori mudah, Bang. Suruh ngafalin Alfiyah. Gua nggak mau mempermalukan orang gitu.
Biar orang tidak sadar kalau dia sedang mempermalukan dirinya sendiri gitu. Biar dia menganggap dia sedang mempermalukan kita gitu. Gitu. Bang TJ, Bung Lubis masih ada kah? Alhamdulillah masih hidup, Bang. Nah, akhirnya ngaku-ngaku ya kan. Nggak ada yang pimplan-pimplan itu. Nah, sekali ngomong tegas gitu. Nah, nggak usah pimplan, bolak-balik sini, bolak-balik situ. Sebodoh-bodohnya TJ nggak pernah mengatakan Bang Alawi Jahannam, nggak ada, nggak berani gue. Apalagi kalau nanti gue balik lagi omongan gue. Aneh tanya arti Oktiva aja dia bilang asal katanya Ikhtifa artinya cukup mencukupi. Dari mana asalnya jamak ikhtifa jadi Oktiva? Ikhtifa itu kata dia bahasa Turki. Jadi bapaknya ngasih nama dia nama Turki. Saking hebatnya bapak dia ngasih nama sampai anaknya nggak berani spill nama aslinya gitu. Assalamualaikum Bang TJ, Tuban hadir nyimak. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuban. Disitulah Qori beli isbat nasab, di isbat nasab Qori itu di Tuban. Habis itu dia beli lagi pohon nasabnya dari Irak. Dia kalau ngomong sama gue ya sepil-sepil nasab aja kerjaannya. Gitu. Kerjaannya. Terus kebohongan si Qori lagi. Kata dia di Aceh nggak laku Bang Alawi. Bohong itu. Laku di sini. Bahkan ada kampung Bang Alawi di sini. Cuman di sini nggak ada Bang Alawinya cerita dongeng. Nggak ada Imam Faqihil Muqaddam bisa terbang, Imam Faqihil Muqaddam bisa ngusir malaikat mungkar nangkir, Imam Faqihil Muqaddam bisa mi'raj sehari 70 kali. Nggak ada Bang Alawi sini, saudara. Itu congornya si Qori itu. Itu yang benar kita bilang benar, yang salah kita bilang salah. Kita harus adil, nggak boleh dolim gitu. Di Aceh itu banyak sekali Bang Alawi. Gua tinggalnya di Pesangan, di kota Matang Melumpang 2, kota kecil, kota kecamatan tuh. Di Pesangan itu ada nama desa itu Monklayu. Di Monklayu itu banyak sekali habaib Bang Alawi. Itu daerah pesisir. Gitu. Bahkan ada masjidnya, ada kuburan yang terkenal gitu. Kemudian banyak juga cerita si Qori di belakang layar sama gue. Misalnya kayak Tengku Dianjung, kata dia itu bukan Bang Alawi yang di Bang Alawi kan. Gue tanya dia pun nggak jelas taunya dari mana entah. Dan gue sampai sekarang terkait masalah kuburan itu gue nggak ada berpikir itu Bang Alawi atau itu yang di Bang Alawi kan nggak. Enggak. Justru si Qori ngomong ke gue. Misalnya kayak Habib Buga, Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Itu masih dulu satu kecamatan sama gue. Sekarang udah pemekaran kan. Berarti udah beda kecamatan sekarang sama gue gitu. Itu masuk ke kecamatan Jangka. Di situ, itu memang kuburan Habib, kuburan Bang Alawi. Bukan di Bang Alawi kan. Gitu saudara. Jadi kalau berdebat sama dia, diam-diam aja biar dia senang. Kita sengaja biar dia dapat saweran, biar bisa bayar kontrakan gitu kan. PJ orangnya ya bermanfaat untuk si Qori gitu. Gitu kan. Cuman di ujungnya yang ketika saya tanyakan itu langsung kabur. Dia bilang saya kan anak di luar nikah. Saya tanya, buku nikah mak bapakmu mana? Ini buku, saya mau sepil buku nikah mak bapak saya. Tuh, hilang gitu. Tumben nggak nyenggol Imamul Ummah Bang. Kasihan lah, kasih nafas orang tua itu. Nggak boleh gitu ente. Suul adab itu sama mancuk Nabi, saudara. Padahal kan makin hot itu di live kemarin itu. Seharusnya dia spill dong buku nikah. Karena kan cucu Nabi itu. Akhirnya framing buku nikah itu buatan Belanda. Kalian yang punya buku nikah itu hati-hati, kata Qori buatan Belanda, saudara. Gue, di channel gue taruh nama bapak gue. Nama asli gue. Nama asli gue Muhammad Iqbal. Nama bapak gue Johar. Fotonya pun gue spill. Ya kan? Masa gue kagak punya bapak, kata dia. Ya gue ketawa aja sama plongo gitu. Berarti dia nggak ngikutin gitu.
Lagian pun kalau gue sebutin ke dia manfaatnya apa gitu. Misalnya gue sebutin, gue sempat sebut nama bapak gue, nama kakek gue, nama buyut gue, sama nama bapaknya buyut gue, ya kan? Gue sempat sebutin lah beberapa ke atas gitu. Terus dia bilang, berarti ente nggak punya keturunan TJ? Ayolah, keturunan lain lagi, itu ketanjakan. Kalau ke atas namanya tanjakan, kalau ke bawah namanya turunan, gitu. Begitu. Imamul Ummah lagi pansos ke Dr. Zakir Naik. Entahlah saudara, mau pansos, mau apalah terserah. Berarti si Kori dan bapaknya nggak punya buku nikah. Bisa jadi. Karena mak bapak si Kori, menurut Kori itu buku nikah adalah buatan Belanda. Jadi nggak mungkin ya. Mungkin nggak punya, makanya dalihnya seperti itu. Kalau kita bahas Imamul Ummah, Imam Munafik, ya nggak habis-habis. Kasihan, kasih nafas dulu, dia capek kampanye nasab kemana-mana. Habis pada bingung bang, sekarang Wahabi dia sikat gua dukung keilmuan Syiah pun. Aduh, begitu. Jadi teman-teman, sekali lagi gua ulang, gua itu nggak ada bahas nasab Ba'alawi. Coba kalian pahami konten-konten gua. Kenapa? Karena gua nggak paham tentang ilmu nasab. Dalam hal ini gua mendukung tesis Kiai Imaduddin ketika si Kumar Lampung, Asgaf, menanyakan data ketika gua nggak percaya dia cucu Nabi. Gua katakan mereka bukan cucu Nabi kalian. Dulu sebelum Kiai Imad muncul. Jadi nggak perlu Kiai Imad itu ngebayar gue. Seharusnya gue yang bayar Kiai Imad. Yang nggak ada gue dibayar. Gue bukan mental bayaran, saudara. Gue bukan mental bayaran. Seandainya gue dikatakan buzzer, gue buzzer gratis. Masa kau kagak tahu itu, Kori? Kemudian dia sempat nyenggol gue. Waktu gue di kantor polisi, gue gini, gitu, bikin malu. Itu nggak bikin malu. Kita di penjara karena mereka baper dengan omongan gue. Justru gue bangga di situ, walaupun gue nggak bilang kita dikriminalisasi, enggak. Orang dato gue aja bangga dengan itu, ya kan? Bangga dengan itu, gitu. Tapi TIJ nggak dikawal sama polisi, nggak dikawal sama Habib waktu itu. Gue sendiri, gitu. Jadi gue kagak pernah bahas nasab. Dan kagak ada keuntungan gue. Beberapa hari yang lalu sih, Rehan live TikTok. Saya iseng masuk ke live TikToknya. Terus saya sebut komentar, sahabat TIJ, dia langsung close live. Bukan, dia itu nggak ada masalah sama gue, si Rehan. Dia close live-nya mungkin buru-buru gitu. Ataupun udah siap live-nya, ya. Gue kagak ada urusan sama dia gitu. Cuman ketika dia ngomong Al-Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj sehari 70 kali, gue sempat ngingatin gitu. Cerita yang begitu tolong jangan diceritakan, nanti jadi fitnah terhadap Al-Imam Faqihil Muqaddam. My bestie ya. Jadi gue kagak ikut-ikutan bahas persoalan nasab. Tapi ketika kalian tanyakan, TIJ percaya nggak tesis Kiai Imad? Gue percaya. TIJ ngikut nggak Kiai Imad? Gue ikuti. Gitu. Emang nggak boleh? Ngikut kalian aja gitu? Enggak, gue ngikut tesis Kiai Imad gitu. Justru Kiai Imad itu datang memberikan jawaban apa yang diminta oleh beberapa ekor Habib waktu itu. Ketika mereka menanyakan data, itu berulang kali gue bilang gitu. Ketika mereka nanya, data mana data TJ? Ketika Kiai Imad muncul ya, gue nebeng data Kiai Imad gitu. Seharusnya gua yang bayar Kiai Imad, bukan Kiai Imad bayar gue, kagak ada itu. Fitnah, saudara, fitnah. Kagak ada itu. Gua kagak pernah dibayar walaupun cuman pulsa, walaupun cuman ongkos misalnya gua ke Banten, ke Kresek gitu, kagak pernah. Wallahi kagak pernah. Kalau misalnya gue ada duit, gue kasih ke Kiai Imad gitu, karena beliau yang spill data gitu, data. Ya, Pekalongan hadir Teku Syarif, jangan begitu, jangan saudara. Saya aja nggak bisa nyebutin datuk saya yang ke-22 gitu.
nggak usah gitu, nggak usah. Perlu dipanggil Sayyid Qori itu. Kalau nggak dipanggil Sayyid nanti ngambek dia. Nah, ngambek dia, marah-marah dia. Nah, nanti ente disuruh baca kitab nasab dia gitu. Jangan ya, jangan. Nah. Jadi begitu. Kasih kopi Kiai Imad Bang Wali insyaallah taala, saudara. Kenapa saya nggak ngirim-ngirim kopi ini itu? Yang pertama, saya nggak mau kopi saya, produk saya, dagangan saya jadi fitnah nanti. Nah, yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau nanti produk saya itu dijadikan media, misalnya meracuni orang gitu. Saya nggak mau dulu. Nanti, ya, nanti kita ngopi bareng gitu. Info, sepertinya Mas Qori sekarang dah nyerah bela Habib Bang. Di live tadi dia bahas keanehan kitab-kitab mereka sering nyangkok nama-nama terkenal. Dan Mas Qori Habib bin Buja itu leluhur dia. Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Berarti saudaraan dong TJ sama Qori. Aduh, ente Qori ya. Berarti ente sama Ane sama-sama keturunan Marsose dong. Aduh, Qori. Nacis gue. Itu mungkin transferannya kurang. Makanya beliau bahas lagi itu. Ketika transferannya penuh, nanti beliau ngegas lagi. Kiai Imad. Nah, kata Hasan Tiren, duit mana? Sama aja sama Ucup Macul itu. Nggak ada jauh beda Ucup Macul lah Santiren. Bang Qori. Udah Bang Qori udah linglung. Biarin linglung aja dulu. Nanti juga sadar sendiri gitu. Udah nabrak nanti baru sadar. Apa bakat yang dimiliki TIJ? Kagak ada, Bang. Kagak ada bakat gue. Assalamualaikum. Salam Bang TIJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qori ya kan. Padahal seharusnya Qori udah menang kemarin ya kan. Waktu apa itu merepet-repet sama TIJ, bukan debat, merepet-repet sama spill nasab gitu ya kan. Nah, seharusnya udah menang dong. Transferannya makin banyak dong, makin koncong dong. Makin disayang dong sama Habib gitu. Aduh.